Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang karangan. Kelompok kami terdiri dari Robi Andriansah Putra Sinaga, Salman Hawari Nasution, Windy Sitorus, dan saya sendiri Sukma Ayu Manurung. Kami akan membahas yaitu yang pertama tentang apa itu karangan, dan yang kedua apa itu topik dan tema serta judul karangan. Ketiga yaitu apa saja pola susunan karangan, dan yang keempat apa saja jenis-jenis karangan. Yang pertama yaitu pengertian karangan. Menurut Siparno, karangan adalah bentuk ungkapan atau penyampaian gagasan dengan bahasa tulis. Sedangkan menurut Pratiwi, karangan adalah penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea. Berdasarkan pengertian karangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karangan adalah bentuk ungkapan, penjabaran gagasan dengan bahasa tulis secara teratur mengenai suatu pokok bahasan yang akan diuraikan lebih luas. Tema, topik, dan judul. 1. Tema. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Dilihat dari sudut karangan yang telah selesai, tema adalah suatu amanat yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Sedangkan dari segi proses penulisan, tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Panjang tema tergantung dari berapa banyak hal yang akan disampaikan sebagai perincian dari tujuan utama. Yang kedua, topik. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Jika yang dibicarakan hanya satu masalah saja, maka hal semacam itu disebut topik tunggal. Yang ketiga ada judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, yang bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Ada juga yang mendefinisikan judul sebagai lukisan suatu artikel atau juga disebut miniatur isi bahasan. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema, karena itu judul harus mampu mencerminkan topik atau tema dan tidak boleh menyimpang dari intinya. Selanjutnya, pola susunan kerangka karangan. A. Pola alamiah. Susunan atau pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Yang pertama, urutan waktu atau urutan kronologis. Urutan waktu adalah urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Urutan kronologis adalah urutan yang paling umum tetapi juga merupakan satu-satunya cara yang kurang menarik dan paling lemah. 2. Urutan ruang atau urutan spasial menjadi landasan yang paling penting. Bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang dan tempat, urutan ini terutama digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. 3. Suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. B. Pola logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungan dengan suatu ciri yang inheren dalam materinya, tetapi erat dengan tanggapan penulis. Urutan klimaks dan anti klimaks. Bila posisi yang paling penting itu berada pada akhir rangkaian, maka urutan ini disebut klimaks. Urutan yang merupakan kebalikan dari klimaks adalah anti klimaks. Urutan kausal. Urutan kausal mencakup dua pola yaitu urutan dari sebab dan keakibat.
dan urutan akibat ke sebab. Pada pola pertama, suatu masalah yang dianggap sebagai sebab, yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin terjadi. Urutan ini sangat efektif dalam penulisan sejarah atau dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya. Urutan pemecahan masalah. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Untuk memecahkan masalah tersebut secara tuntas, penulis harus benar-benar menemukan semua sebab baik yang langsung maupun yang tidak langsung bertalian dengan masalah tadi. Urutan umum khusus dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci. Urutan familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. Yang terakhir, urutan akseptabilitas. Urutan akseptabilitas mirip dengan urutan familiaritas. Bila urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu barang atau hal sudah dikenal atau tidak oleh pembaca, maka urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh para pembaca, apakah suatu pendapat disetujui atau tidaknya oleh para pembaca. Jenis-jenis karangan. 1. Karangan narasi. Karangan narasi adalah salah satu jenis karangan atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fisik maupun non-fisik dan disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistemis dan logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Karangan narasi adalah salah satu jenis karangan karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fisik maupun non-fisik yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Ciri-ciri karangan narasi: menyajikan sesuatu yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ada konflik tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Memiliki setting yang disampaikan dengan jelas, bertujuan untuk menghibur pembaca cerita yang disampaikan. 2. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah satu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu subjek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat atau mengalami sendiri topik dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca, melibatkan observasi panca indera. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ciri-ciri karangan eksposisi: menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. 4. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk menyajikan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal pandangan penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi: terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi, karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis.
Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan oleh penulis untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Kami dari kelompok 9 mohon undur diri. Apabila ada kehilafan atau kesalahan, kiranya mohonlah kami dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.